Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita kembali di mata kuliah Algoritma Pemrograman 2. Untuk hari ini, video akan membahas mengenai arsitektur software. Pembahasan untuk video kali ini, kita akan membahas mengenai mengapa kita membutuhkan yang namanya software arsitektur. Kemudian nanti dijelaskan mengenai 3 macam arsitektur software yang sering dipakai, yaitu monolitik, kemudian layer, dan juga microservice. Oke, pada dasarnya, mengapa kita membutuhkan yang namanya arsitektur software? Nah, pertama, memang untuk menciptakan suatu software yang berkualitas, itu membutuhkan keahlian dan juga pengalaman dari seorang developer. Dan juga aspek lainnya yaitu dari arsitektur perangkat lunak yang dibuat. Nah, jadi biasanya perusahaan itu membayar uang yang cukup banyak atau tidak sedikit ya mengenai bagaimana pembuatan arsitektur softwarenya. Nah, karena ini akan berdampak terhadap kualitas dari perangkat lunak yang nantinya akan dipakai. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan, semisal tim developernya ternyata masih memiliki pengalaman yang sedikit. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya kita menciptakan arsitektur yang sesuai dengan tim developernya. Kemudian juga sesuai dengan keadaan perusahaan kita. Nah, kemudian ada banyak macam arsitektur software dan juga desain pattern. Nah, sekarang bagaimana ketika kita memilih desain atau arsitektur yang salah? Nah, itu pasti akan berdampak kepada keseluruhan dari berjalannya sistem Anda. Oke, jadi hari ini kita akan bahas semua mengenai ini dan juga macam-macam arsitektur software yang paling sering dipakai dan juga apa plus minusnya. Oke, nah ini alasan mengapa kita membutuhkan yang namanya software arsitektur. Nah, jadi dijelaskan di bukunya Schumacher, nah Small is Beautiful. Nah, biasanya any intelligent fool can make things bigger, more complex, dan juga more violent. Nah, tapi kalau kita berpikir secara cerdas, nah kita akan melakukan hal yang sebaliknya. Jadi tidak membuat sesuatu yang kompleks, tapi membuat sesuatu yang simple tapi berkualitas. Nah, seorang developer tidak ada salahnya sebenarnya kita mau bermain-main dengan katakanlah memecahkan sebuah kompleksitas ya, membuat sebuah sistem yang kompleks, kita menyelesaikan permasalahan mengenai perangkat lunak dengan cara yang bermacam-macam itu diperbolehkan. Atau kita mau bersenang-senang dengan itu juga diperbolehkan. Nah, tetapi sayangnya kalau kita bekerja di bidang pengembangan perangkat lunak, hal-hal yang semacam itu tidak ada additional bonus. Jadi tidak ada tambahan reward ya istilahnya Anda mengerjakan sesuatu secara kompleks atau mungkin Anda membuat sesuatu yang wow seperti itu penyelesaiannya. Nah, kadang tidak ada yang namanya tambahan atau reward. Nah, oleh karena itu sebagai seorang developer coba kita selesaikan masalah yang kompleks sesimpel mungkin. Jadi keep it simple gitu. Jadi selesaikan dengan waktu, kemudian biaya dan usaha yang seminimum mungkin. Oke, kemudian apa pengertian dari software arsitektur? Nah, istilahnya adalah ketika kita mendesain sebuah arsitektur, sebuah desain, seperti itu sebuah rancangan perangkat lunak, itu kita istilahnya menyusun, mempersiapkan komponen-komponen dari sistem yang sesuai dengan sesuai dengan kualitas sistem yang kita inginkan. Jadi membangun sebuah sistem, merancang
sesuai dengan atribut kualitas yang ingin kita capai. Nah, kemudian untuk membuat sebuah software, biasanya kita harus mempertimbangkan kira-kira aspek mana yang paling kita inginkan dari software tersebut. Nah, atau ini quality atributnya. Nah, apa saja? Nanti saya akan terangkan. Nah, quality atribut ini sangat penting. Nah, sangat penting terhadap ini for the given business problem. Jadi nanti tentukan sendiri bagaimana quality atribut yang diinginkan untuk perangkat lunak Anda. Nah, semisal ini ada beberapa sistem quality atribut ya. Misalnya kita ingin fokus ke performance. Nah, jadi semisal jangan sampai orang menggunakan sistem kita dengan loading yang sangat lama seperti itu. Kemudian juga quality atribut kedua yaitu availability, semisal berapa persen sistem dapat berjalan atau apakah 24 jam tanpa ada kendala, apakah selalu tersedia, selalu bisa diakses oleh pengguna. Oke, itu quality atribut kedua. Kemudian usability. Usability berbicara mengenai bagaimana user bisa mempelajari, bisa menggunakan sistem Anda dengan mudah. Dan juga user bisa mendapatkan manfaat dari menggunakan sistem Anda. Semisal salah satu contohnya bagaimana mengenai interface yang ada di sistem yang ingin kita buat. Apakah interface-nya sudah bagus, interaksinya antara pengguna dengan sistemnya sudah direncanakan dengan baik, dan lain sebagainya. Nah, kemudian juga modify ability. Nah, ini terkait dengan atribut bagaimana developer dengan mudah bisa menambahkan fitur ke dalam sistemnya. Apakah mudah untuk menambahkan sesuatu, untuk mengembangkan sesuatu, atau mudah istilahnya mudah di maintenance ke depannya. Nah, itu di modify ability. Kemudian juga ada interoperability. Nah, artinya ini adalah istilahnya bagaimana sistem bisa berjalan secara baik dengan sistem-sistem yang lain. Nah, apakah bisa berjalan dengan baik, tidak ada kendala, semisal dijalankan bersamaan dengan sistem lainnya. Kemudian ada security, ini mengenai apakah sistem menyediakan keamanan, menyediakan aspek-aspek keamanan ya untuk penggunanya. Kemudian portability, oke. Apakah sistem bisa berjalan di platform yang berbeda-beda, semisal dijalankan di Windows atau di Mac OS atau di Linux? Apakah tidak ada kendala atau permasalahan ketika lingkungannya berbeda atau platformnya berbeda? Oke, itu portability. Kemudian scalability. Nah, ini istilahnya apakah sistem bisa dikembangkan, diperbesar sesuai dengan keinginan stakeholdernya atau keinginan perusahaannya. Nah, apakah mudah untuk diterapkan dalam skala yang besar seperti itu? Nah, itu di scalability. Kemudian di deployability. Nah, apakah kita mudah untuk menambahkan fitur baru? Nah, in production. Nah, ini juga terkait dengan ini ya, dengan modify ability. Nah, kemudian safety. Nah, apakah perangkat lunak yang kita buat kontrol physical things, nah atau malah menyebabkan bahaya bagi penggunanya atau bagi orang lain. Nah, itu harus kita perhatikan juga. Oke, jadi kalau ingin mengembangkan suatu sistem, harus kita fokus kira-kira mau fokus ke bagian mana sistem quality atributnya. Nah, tentu saja keseluruhan bisa kita capai, tapi butuh memang usaha dan biaya yang lebih, seperti itu. Atau bahkan perusahaan itu biasanya memilih beberapa fokus. Nah, beberapa fokus nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya ya.
Nah, ini beberapa ekspektasi ya dari sistem quality attribute berdasarkan penggunanya. Semisal, kalau user, pasti kalau kita dari sudut pandang user pasti inginnya sistem yang cepat, tanggap ya, kemudian reliable dan juga tersedia kapan saja ketika kita ingin mengaksesnya. Jadi tidak ada kendala apapun. Nah, kalau dari sudut pandang project manager, pasti inginnya adalah sistem yang dia bisa selesai sesuai dengan time dan budgetnya, atau juga sesuai dengan scope-nya. Oke, jadi tidak ada project yang molor, tidak ada project yang di luar dari waktu yang sudah ditetapkan dan juga dari budget yang sudah dianggarkan. Oke, kemudian kalau CEO bagaimana? Nah, sudut pandangnya ini pasti dia ingin sistem yang dikembangkan memberikan suatu nilai, memberikan suatu manfaat kepada company-nya atau perusahaannya. Contohnya mungkin dengan sistem yang dikembangkan dapat meningkatkan penghasilan atau apa istilahnya laba ya perusahaannya atau perusahaannya semakin meningkat seperti itu. Atau malah pelanggannya semakin banyak, sehingga nanti dampaknya tentu saja di penghasilan perusahaannya atau perkembangan dari perusahaannya. Kemudian kalau kepala head of security, nah pasti dia menginginkan sistem yang apa istilahnya terproteksi dari ancaman-ancaman virus, kemudian juga serangan-serangan yang membahayakan sistem dan juga membahayakan penggunanya. Kemudian dari app support team pasti menginginkan sistem yang mudah dikembangkan, kemudian juga mudah untuk kita debug. Oke, mudah untuk kita maintenance, mudah untuk kita tracking kesalahannya, dan mudah untuk di-deploy, seperti itu. Oke, nah ini seperti yang saya katakan tadi ya, jadi kalau kita ingin membuat suatu arsitektur sistem, kita harus paham dulu tujuan atau fokus kita dalam mengembangkan sistem itu untuk apa. Nah, semisal, jadi istilahnya sistem quality attribute ini tergantung kepada software yang akan kita buat atau akan kita kembangkan. Nah, semisal kalau softwarenya untuk bidang finansial atau untuk perusahaan yang bergerak di bidang finansial, pasti dia menginginkan sistem yang lebih secure dan juga availability-nya. Semisal security-nya ya, jadi tidak akan membahayakan kliennya. Semisal tidak akan mengalami kerugian atau kehilangan sejumlah uangnya ya dengan sistem yang digunakan. Kemudian juga availability, jadi sistem dapat dapat akses mudah kepada sistem, dapat menggunakannya dengan mudah, sehingga katakanlah asetnya bisa tersimpan dengan baik, yaitu untuk financial service company. Jadi lebih ke security dan juga availability. Walaupun nanti ditambah juga sistem quality attribute yang lainnya. Kemudian kalau semisal dari video streaming company, semisal Netflix, nah biasanya dia lebih menginginkan quality attribute dari segi performance. Nah, karena kalau performance-nya menurun atau malah sistemnya down, pasti tidak ada pengguna yang mau untuk menggunakan sistem tersebut atau malah dia kecewa dan setelah itu dia tidak mau menggunakannya lagi. Nah, itu bisa jadi. Oke. Jadi istilahnya sistem yang dikembangkan quality attribute-nya disesuaikan dengan jenis software yang akan kita kembangkan atau akan kita buat. Oke, kemudian kita masuk ke software arsitektur. Jadi istilahnya apa? Istilahnya mengembangkan arsitektur software itu pada dasarnya bukan kita mencari tools yang terbaik atau teknologi yang paling canggih atau terkini ya. Nah, bukan seperti itu istilahnya. Nah, tapi mengembangkan arsitektur software itu pada dasarnya kita bagaimana menciptakan sistem yang bisa bekerja secara efektif. Oke. Sehingga quality attribute tadi bisa tercapai.
Oke. Nah, itu fokus dari building software arsitektur. Jadi delivering a system that works effectively. Oke, jadi secara efektif sistemnya berjalan. Oke. Ada banyak macam ya arsitektur software yang bisa kita pakai untuk pengembangan perangkat lunak, tapi juga ada beberapa yang tidak beginner friendly. Nah, jadi istilahnya orang biasa kadang susah untuk membuat itu. Nah, jadi dan juga membutuhkan beberapa tahun pengalaman ya, pengalaman untuk mengimplementasikan arsitektur software tersebut secara benar. Semisal seperti arsitektur software yang dipakai oleh Bitcoin dan BitTorrent. Nah, ini menggunakan efektif peer-to-peer arsitektur. Nah, jelas kalau orang biasa, kita butuh belajar dulu, bahkan butuh pengalaman dulu beberapa tahun ya, memang mendalami mengenai arsitektur ini. Oke. Nah, bagaimana yang arsitektur yang paling sering dipakai untuk pemula atau mudah untuk kita buat? Nah, kita akan jelaskan, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, kenapa kita butuh arsitektur? Nah, pasti untuk mencapai sistem quality attribute yang diinginkan, untuk sistem bisa berjalan secara efektif, kemudian juga arsitektur biasanya juga memudahkan ketika kita akan mengkomunikasikan sistem yang akan kita kembangkan kepada stakeholder. Oke, kemudian juga arsitektur itu fokus on the assembly rather than creation of component. Oke, jadi bagaimana kita istilahnya tidak fokus bagaimana kita membuat sistem dari nol sebenarnya, tapi bagaimana kita membuat rancangan-rancangannya agar sistem bisa lebih mudah untuk dibuat. Kemudian juga arsitektur nah ini butuh juga creativity di area-area yang lain. Jadi memang istilahnya memang butuh suatu keahlian ya dalam membuat yang namanya software arsitektur ini. Oke, dan ini juga penting terhadap kesuksesan dari sebuah proyek, terutama proyek yang bergerak di bidang teknologi informasi maupun di sistem informasi. Nah, ada tiga macam ya, atau tiga common arsitektur software yang biasanya dipakai oleh para developer. Nah, ada yang pertama monolitik, kemudian kedua layered atau entire, kemudian yang ketiga adalah microservice. Nah, kita akan coba pahami satu persatu. Oke, kenapa tiga common arsitektur ini yang paling istilahnya paling sering dipakai, kemudian juga paling bisa mudah dipahami lah istilahnya. Nah, karena memang yang pertama memang dia friendly ya, friendly terhadap pemula. Jadi pemula kalau mau belajar lebih mudah daripada arsitektur yang cukup kompleks. Kemudian biasanya sesuai dengan kebutuhan ini. Istilahnya tidak bisa dipakai untuk segala macam teknologi. Nah, jadi tidak ada kendala apapun dengan ketergantungan sistem atau teknologi. Nah, kemudian juga ini biasanya paling banyak orang menggunakan sehingga ketika kita kalau ada kendala apa-apa, kita biasanya mudah belajar dari pengalaman orang lain atau kita bisa belajar di forum-forum, di software community, biasanya kita bisa mencari tahu ketika ada kesalahan, kemudian juga bisa mempelajari bagaimana arsitektur yang dibuat oleh orang lain. Seperti itu. Jadi memang karena banyak yang mengembangkan arsitektur ini, banyak yang menggunakan arsitektur ini, sehingga kita kalau mau belajar lebih mudah. Atau ketika kita ada kendala, kita juga lebih mudah dalam memecahkan permasalahannya.
Oke, apa itu monolitik? Nah, ini dia monolitik arsitektur. Dia adalah arsitektur di mana komponen-komponen berikut ini biasanya dia dibuat dalam satu kode base. Nah, seperti view, application atau business logiknya atau bagian logiknya, dan data access. Nah, bagian yang akses ke bagian data ya, yang ke database. Nah, biasanya ketiga bagian ini di monolitik itu tidak dibedakan, jadi langsung ditaruh di dalam satu kode base. Nah, apakah baik? Tergantung kalau apa istilahnya, kalau programnya masih belum kompleks, itu tidak masalah. Nah, walaupun terlihat tidak efektif pada dasarnya. Nah, tapi tidak semuanya useless atau tidak semua monolitik itu tidak berguna. Nah, jadi memang tergantung dengan tipe perangkat lunak yang akan kita bangun. Nah, kalau baru memulai dan sistemnya masih belum kompleks, kita kalau mau belajar sebenarnya bisa pilih monolitik. Oke. Nah, kalau monolitik, strukturnya dia tersentral. Nah, jadi kode untuk akses ke database, kemudian ke server, dan ke API endpoint itu jadi satu kode base, tanpa dipisah-pisah. Nah, kalau tersentral tentunya kalau kita ingin mengembangkannya di kemudian hari, itu jelas susah. Apalagi kalau kita mengembangkannya bekerja sama dengan tim yang cukup banyak. Gitu. Kemudian fiturnya juga katakanlah cukup kompleks dan cukup besar. Nah, itu jelas nanti ketika mau di-maintain di kemudian hari biasanya susah gitu. Nah, tapi tidak masalah kalau kita baru belajar atau baru memulai ya mengenai pengembangan perangkat lunak gitu. Nah, nanti ketika kita sudah jago atau kita sudah mahir, kita bisa melakukan refactoring. Nah, refactoring kodenya atau kita merombak kodenya, diubah menjadi arsitektur yang lebih rapi, katakanlah seperti itu. Nah, sehingga nanti kodenya bisa lebih mudah dikelola. Nah, ini bisa katakanlah kita nanti menggunakan layer arsitektur. Nah, jadi dari monolitik kita buatkan versi layer-nya. Nah, ini contohnya ya. Jadi, akses ke database, kemudian API endpoint-nya, akses ke server, kemudian untuk application logic-nya semuanya jadi satu. Jadi, ngumpul semuanya. View-nya, controller-nya, kemudian untuk akses ke datanya, semuanya dijadikan satu. Oke, ditulis secara manual, jadi satu kode base. Oke, itu tadi monolitik. Nah, sekarang bagaimana kalau layer atau entire? Nah, bagaimana ini? Apa bedanya dengan monolitik? Nah, istilahnya saja adalah layer atau lapisan-lapisan. Nah, berarti arsitekturnya dibangun menggunakan prinsip layer atau ada tingkatan-tingkatannya atau ada lapisan-lapisannya. Nah, ketika nantinya application yang Anda buat menggunakan arsitektur monolitik, nanti application-nya berkembang menjadi lebih besar ya, fiturnya lebih kompleks, biasanya nanti Anda pasti bakal meng-hire atau Anda merekrut orang, atau Anda bekerja secara tim. Nah, tentunya pasti bakal become a mess, seperti itu. Jadi, bakal rumit, bakal lebih rumit. Nah, inilah saatnya, waktu yang tepat Anda merefactoring your monolith. Jadi, Anda mengubah, Anda lebih merapikan struktur software monolith tadi. Nah, jadi dibuat nanti menggunakan layer. Oke. Oke, jadi di layer arsitektur ini nanti application Anda itu dibagi menjadi beberapa layer-layer. Nah, biasanya secara umum dibagi menjadi ini ya.
Nah, layer untuk user interface. Nah, ini berbicara mengenai presentation layer. Kemudian untuk logika bisnis, bagian logiknya biasanya di business layer. Kemudian ada layer yang dia memang khusus untuk mengelola data, akses ke data. Nah, ini di data access layer. Nah, jadi poinnya kalau layer, lapisan-lapisan tingkatan, jadi poinnya adalah kita membuat separation of concern. Jadi semuanya dipisahkan agar lebih mudah dikelola atau juga agar lebih mudah di-maintain ketika kita bekerja sama dalam tim. Nah, ini apa ilustrasinya ya? Ilustrasinya jadi ada presentation layer dari user interface, dari front end-nya nanti biasanya masuk ke bagian logiknya. Kemudian bagian logiknya nanti dia yang menghubungkan ke data layer-nya, data access layer-nya. Oke. Dan juga sama seperti gambar yang di ini ya, gambar yang di kanan sama saja, walaupun ada tambahan layer lainnya. Ada presentation layer pada dasarnya, kemudian business layer, dan juga ada data layer. Nah, ini mungkin ada tambahan untuk layer lain, tapi pada dasarnya ada 3 layer yang sering dipakai. Oke, nah ini application flow-nya ya, sebagai contoh saja bagaimana aplikasi yang menggunakan struktur layer itu bekerja. Oke, jadi istilahnya awalnya sistem atau presentation layer ya, dia katakanlah menampilkan halaman HTML kepada user, katakanlah form ya, dalam bentuk form HTML, kemudian presentation layer JavaScript, bagian JavaScript-nya memproses form dan execute a call to the business layer, to the business layer. Oke. Jadi presentation layer-nya memproses form, menampilkan dan mengeksekut apa saja yang dia pengguna inputkan di front end itu. Nah, kemudian aktivitas dengan front end, dengan presentation layer nantinya diterima oleh business layer. Nah, business layer ini nantinya dia berhubungan dengan data access layer. Oke, data access layer nantinya memproses informasi apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna, kemudian dia melakukan query ke database. Jadi menyeleksi, mengambil sesuatu, mengambil data atau informasi yang diinginkan atau diminta oleh pengguna. Nah, setelah itu data access layer dia mengembalikan informasinya ke business layer. Business layer-nya dia mengembalikan juga nantinya informasinya via HTTP ke presentation layer. Nah, kemudian presentation layer-nya baru dia menampilkan informasi yang tadi dia minta. Oke. Jadi katakanlah semacam Anda input form register. Ya, jadi Anda mengisi form, nama, atau identitas dirinya ya, baru diklik simpan. Nah, itu Anda berhadapan dengan presentation layer. Kemudian data yang Anda simpan tadi diproses oleh business layer, dihubungkan ke data access layer. Oke, data access layer nanti dia yang input ke database-nya atau menambahkan data atau mengambil data dan juga menampilkannya nanti kepada kalian. Oke, jadi nanti ditampilkan semisal registrasi Anda selesai atau tersimpan, kemudian mungkin ada pesan-pesan lainnya yang disampaikan melalui halaman HTML-nya. Oke. Itu bagaimana layered arsitektur bekerja. Nah, jadi bagaimana mengenai arsitektur kodenya? Nah, ini kita bedakan. Nah, jadi dibuat dipisah-pisah. Nah, jadi dipisah data layer-nya, presentation layer-nya, dan juga bagian logiknya. Oke.
Nah, jadi ini contohnya ya, presentation layer-nya. Ini ada form, kita buat. Kemudian ini ada presentation layer JavaScript-nya yang memproses form dan mengeksekut setiap permintaan ke business layer. Oke, kita buatkan juga. Kemudian, nah ini business layer-nya, ini controllernya. Nah, jadi ini yang akan menerima setiap masukan dari presentation layer. Jadi datanya nanti diteruskan kepada data access layer. Oke, seperti kita menerima data nama, data email, atau data profile URL ya. Nah, ini nanti kita yang akan lemparkan atau kita akan berikan kepada data access layer atau diteruskan kepada data access layer. Oke, jadi ini semacam business layer, semacam fungsinya. Nah, ini kita menuliskan fungsi-fungsi di sini. Oke, nah dari data access layer nanti dia memproses informasi yang disampaikan oleh pengguna. Menerima data dari logic tadi, business layer, kemudian membuat query ke database. Nah, semisal kita ingin mengecek apakah username dengan nama yang tadi sudah ada atau belum. Nah, jadi kita memanfaatkan data dari business layer tadi. Kalau mau menyimpan juga nanti bisa menggunakan ini, data access layer. Nah, sampai nanti sama seperti tadi ya, data access layer mengembalikan informasi ke business layer, dari business layer nanti menampilkan informasinya menggunakan presentation layer. Jadi front end-nya atau user interface-nya nanti informasinya akan ditampilkan di situ. Nah, dalam proses ini rendering. Oke, itu dia sudah ya perbedaannya monolitik dan layer. Nah, kalau layer lebih lebih dipisah-pisah, lebih rapi. Kalau monolitik semuanya dijadikan satu kode base. Kalau layer lebih mudah kita kelola ya. Kalau kita bekerja sama dengan tim, kalau monolitik biasanya kalau sudah programnya lebih kompleks, itu bakal lebih susah untuk kita kelola. Oke, kemudian ada lagi arsitektur ya. Nah, namanya microservice. Nah, ini apa? Ini adalah arsitektur biasanya dipakai untuk aplikasi berbasis cloud dan sifatnya terdistribusi. Nah, jadi perubahan pada program yang dilakukan oleh satu tim developer biasanya tidak mengganggu keseluruhan aplikasi. Nah, aplikasi ini dibangun sebagai sekumpulan service. Nah, jadi sekumpulan service atau setiap fungsinya ini kita sebut sebagai service. Jadi dibangun banyak service. Setiap fungsi kita jadikan service satu-satu. Dan setiap layanan berjalan dalam prosesnya sendiri. Jadi setiap service atau setiap layanan itu tidak akan mengganggu layanan yang lain. Oke. Jadi semisal ada gangguan satu layanan, sistem secara keseluruhan tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi tidak akan terganggu. Beda dengan monolitik dan layer tadi. Jadi kalau semisal ada permasalahan satu ya, katakanlah salah satu fungsi di business layer atau di data access layer, katakanlah ada masalah gitu. Nah, itu pasti bakal mempengaruhi di presentation layer-nya juga. Atau mungkin mempengaruhi di fitur-fitur yang lain. Oke. Nah, itu bedanya dengan microservice. Nah, cara berkomunikasi setiap service-nya melalui API, yaitu Application Programming Interface. Oke, ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya mengenai API. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Jadi request from user. Nah, ini masuk ke presentation layer. Nah, dari presentation layer nanti dia langsung terhubung ke microservice. Nah, masing-masing service. Nah, misal microservice 1 mengenai user authentication.
microservice 2 mengenai video uploader, kemudian microservice 3 untuk video editor. Oke, jadi dari presentation layer langsung ke service yang diinginkan. Masing-masing service ada tersendiri. Nah, nanti komunikasinya melalui HTTP request. Oke, apa kelebihannya? Kelebihan dari microservice. Nah, ini jelas ada beberapa manfaat ya, seperti cepat tanggap tentang kebutuhan pasar. Jadi istilahnya siklus pengembangan dipersingkat, penerapan dan update-nya juga bisa lebih cepat. Kemudian bisa scalable. Nah, jika ada permintaan untuk service tertentu, mau kita perbesar, mau kita tambahkan servisnya, dapat menerapkan di beberapa server, infrastruktur, dan lain sebagainya untuk memenuhi kebutuhan. Jadi, mudah untuk kita kembangkan di kemudian hari. Kemudian handal, nah karena service independen, jadi jika salah satu bagian gagal, seluruh aplikasi tidak akan mati, tidak seperti model aplikasi monolitik tadi. Kemudian untuk aksesibilitas, karena aplikasinya yang lebih besar dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, jadi istilahnya developer itu bisa lebih fokus, bisa lebih mudah memahami, memperbarui, dan menyempurnakan bagian-bagian masing-masingnya ya, sehingga menghasilkan siklus pengembangan yang lebih cepat. Karena kita fokus ke masing-masing servisnya langsung. Oke. Dan lebih terbuka. Penggunaan API, karena penggunaan API tadi ya, sehingga bebas untuk memilih bahasa pemrograman atau juga teknologi yang diperlukan. Nah, ini bedanya antara monolitik dan microservice dari datacom.cloud.co.id. Oke, jadi monolitik ya, dan juga layered. Nah, kita lihat di sini biasanya dibuat ini ada presentation layer, business layer, dan data access layer. Nah, kalau microservice biasanya dari UI, user interface, dia langsung terhubung ke microservice masing-masing. Oke. Katakanlah user authentication, microservice kedua, ketiga, dan lain sebagainya. Kemudian microservice nanti yang menghubungkan ke data servernya. Oke, ini juga contoh mengenai pembuatan microservice ya untuk arsitektur microservice. Jadi ada 3 bagian microservice arsitektur ini sebagai contoh saja. Jadi katakanlah ada view. Nah, view servernya. Nah, ini diletakkan di localhost 8080. Nah, servernya ini untuk menangani atau menjalankan user interface. Nah, atau front end application logiknya. Nah, yang dimana dia menginclude the main index HTML file yang dimana nanti dia memanfaatkan banyak sekali microservice. Kemudian ternyata untuk microservice untuk user authentication dan game dia diletakkan di localhost yang berbeda-beda. Nah, localhost 8081 dan 8082. User authentication dia menangani atau memanajemen user authentication. Kalau game server dia menangani control game. Nah, yang dimana dia dimainkan di screen. Ya, jadi contoh saja sebenarnya. Jadi kita bisa lihat bagaimana setiap proses, setiap service itu dijalankan di masing-masing server secara independen menggunakan different port. Nah, sehingga istilahnya tidak mengganggu satu sama lain. Nah, jadi bisa berjalan sendiri-sendiri. Jadi tidak akan mengganggu performa aplikasinya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai microservice, pada dasarnya kita berbicara mengenai API endpoint ini. Nah, ini sebagai alat untuk berkomunikasi antara microservice-nya. Oke.
Jadi kalau mau berkomunikasi antara microservice satu dengan microservice lain, nah itu bisa terhubung melalui API. Kemudian, tujuan microservice ini apa? Selain tadi ya, selain apa istilahnya untuk performa aplikasinya, untuk ketika ada satu permasalahan tidak akan mengganggu performa keseluruhan aplikasi. Yang kedua, goal-nya coba ini kita bayangkan mengenai user authentication microservice ya, yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan besar, semisal oleh Google seperti itu. Nah, biasanya Google itu menggunakan akun login kita, biasanya itu tidak hanya digunakan untuk satu layanan Google saja, misal Gmail seperti itu. Nah, tapi akun kita itu sebenarnya bisa kita pakai untuk setiap layanan yang di-manage oleh Google. Semisal, kita bisa login juga ke YouTube, kita bisa login juga ke aplikasi lain yang masih di bawah naungan Google gitu. Nah, itu juga salah satu manfaatnya. Nah, bayangkan sekarang kalau semisal Google itu mengimplementasikan user authentication skemanya ya, diimplementasikan satu persatu. Jadi masing-masing aplikasinya ada satu user authentication, ada satu lagi yang lain, dan yang lainnya. Tentu ini bakal tidak efisien. Nah, sehingga Google ini membuatkan satu microservice yang dia khusus menangani untuk user authentication. Jadi ini bisa dipakai untuk seluruh aplikasi yang dia terhubung dengan Google atau 3RD aplikasi-aplikasi pihak ketiga. Nah, cara berkomunikasinya nanti menggunakan API endpoint tadi. Oke, itu tadilah perbedaan ya antara monolitik, layer, dan microservice. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang software arsitektur itu masih banyak lagi contohnya, semisal microkernel, peer-to-peer, atau event-driven arsitektur. Nah, ini yang sering dipakai oleh WordPress, Bitcoin, atau instant messaging system or chat application. Oke, jadi banyak macamnya, tapi yang paling biasanya dipakai oleh software komunitas-komunitas pengembang software biasanya yang 3 tadi. Atau untuk pemula juga biasanya lebih mudah untuk monolitik atau layer. Nah, itu dia kesimpulannya ya. Jadi, apa istilahnya, di luar sana itu banyak sekali arsitektur, tentang arsitektur perangkat lunak ya, tetapi kita harus memilih sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tipe atau jenis atau software apa yang ingin kita kembangkan. Dan yang kedua juga hati-hati goal-nya, the ultimate goal-nya ketika kita arsitekting software solution itu bukan kita mencari teknologi terkini atau teknologi yang canggih seperti itu, tapi bagaimana kita menyelesaikan permasalahan bisnis, permasalahan perusahaan kita dengan cara yang paling simpel, jangan cara yang ruwet-ruwet seperti itu, atau jangan memakai cara yang kompleks. Oke. Tapi sesimpel mungkin, seefektif mungkin. Dan juga desain dari arsitektur Anda itu harus disesuaikan dengan ini, the quality attribute yang Anda inginkan untuk software Anda. Oke, yang sudah kita pelajari tadi ya, macam-macamnya. Jadi disesuaikan dengan itu semua. Jadi if you can meet these two requirements, you have succeed. Nah, jadi kalau Anda sudah bisa membuat dengan cara yang simple dan juga quality atributnya tercapai atau terpenuhi, maka Anda menciptakan arsitektur software yang tepat. Oke, itu saja dari saya. Oke, itu saja dari saya penjelasan mengenai software arsitektur. Referensinya saya ambil dari ini ya, Zack. Nah, nanti Anda bisa cek kalau Anda ingin atau tertarik lebih dalam ya mempelajari macam-macam software arsitektur atau bagaimana cara membuatnya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.